Hari ini pengajian kita diliput oleh Kompas TV. Halo dari Kompas TV dan kru yang sengaja hadir meliput pengajian kita. Mudah-mudahan dakwah kita lebih luas, dakwah kita lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan atas diliputnya kegiatan ini bertambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada hari ini kita akan membaca surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 218. Nah, ini ayatnya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah melihat atau baru sekarang ya. Kelihatan dari belakang? Kita baca pelan-pelan dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan dengan membaca itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat ini sesuai dengan tema ya, tema yang dibaca pada pagi hari ini, yaitu sekaitan dengan ya hijrah dan Muharram. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah ini siapa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini kata-kata yang kita lihat, pertama bagaimana Allah menyayangi dan juga membanggakan orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu orang-orang beriman, kedua orang-orang yang berhijrah, tiga apa? Orang-orang yang berjihad. Tapi ingat, di jalan Allah. Karena boleh jadi ada orang yang berhijrah, ada orang yang berjihad, ada orang mungkin juga yang beriman, namun tidak di dalam rahmat Allah, tidak di dalam mengharapkan ridho Allah tuh. Jadi ini kata kuncinya, berhijrah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan juga mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan kasih sayang Allah. Jelas Bu? Oke, insya Allah ya. Kemudian kita lihat dari asbabun nuzul. Jadi kalau kita baca Quran selalu ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Jadi sebabnya turun. Ayat ini mengapa turun? Nah kita baca. Dalam tafsir Ibnu Abbas ini dikatakan sebab turun ayat yang kita baca ini berhubungan dengan Abdullah bin Jahsy atau Abdullah bin Jahash dan teman-temannya. Abdullah ibnu Jahash dan kawan-kawannya merasa lega dari apa yang selama itu mengungkungnya berkat adanya keterangan dari Al-Quran yang baru diturunkan. Maka mereka merasa kehausan akan pahala. Tuh gitu. Haus itu apa? Haus. Sangat berkeinginan yang tinggi. Nah, di sini ya. Disebutkan merasa kehausan akan pahala. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan agar kami maju berperang lagi
karena kami menginginkan perolehan pahala orang-orang yang berjihad. Nah, disampaikan pertanyaan kepada Rasul. Kemudian maka Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ingat ini, di jalan Allah mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Nah, jadi segala aktivitas ya selalu berharap kepada Allah, termasuk pengajian hari ini. Kemudian bekerja di rumah, membantu, melakukan kegiatan apa saja, selalu dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya Allah memenuhi keinginan mereka dengan pemenuhan yang memuaskan. Namanya apa ini? Namanya apa? Asbabun nuzul. Ini judulnya juga begitu. Kok jadi ngulang begini ya? Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat yang kita baca. Kemudian sekarang kita ingin melihat interpretasi para mufasir. Maksudnya bagaimana pendapat para pemikir ya. Para pemikir itu kan berpendapat dengan dasar ilmu ya, dengan dasar iman, dengan dasar ya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah mengatakan bahwa Allah mengabarkan bahwasanya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan yang meninggalkan negeri mereka serta berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah Maha Besar ampunannya dan juga rahmatnya. Luar biasa ini yang menyangkut dengan pemikiran salah seorang mufasir, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih yang kita ungkap barusan. Itu yang pertama. Nah, ini Imam Qurtubi sudah pernah bertemu belum? Yang sudah bertemu apanya? Ya tulisannya ya ini. Imam Al-Qurtubi pada ayat di atas menjelaskan. Nah, ini hijrah dan jihad. Hijrah secara bahasa adalah berpindah dari tempat ke tempat lain. Maksud meninggalkan tempat pertama karena mungkin mengharap ada kebaikan pada tempat yang kedua. Sedangkan arti jihad adalah mengerahkan segala kemampuan dengan tekad yang kuat. Nah, ini pengertian apa? Hijrah dan jihad. Jadi hijrah itu berpindah. Berpindah secara fisik mungkin gitu ya. Ataupun karena ada sesuatu hal, saya kalau nggak pindah bisa menjadi beban hidup, maka saya harus pindah ke tempat lain yang kemungkinan tempat itu lebih baik, membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan membawa keselamatan. Boleh pindah. Atau misalnya pindah karena adanya bencana, tapi itu ada sebabnya ya, ada kejadian apa, tapi di situ konteksnya berpindah, berhijrah. Biasanya berhijrah itu dari yang baik-baik saja kepada yang lebih baik, dari yang kurang baik menjadi baik. Jadi selalu pindah itu kepada yang lebih bagus, yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Sedangkan orang yang berhijrah atau orang yang berjihad adalah orang yang mencurahkan segala apa yang dimilikinya sampai tercapai apa yang diharapkan. Itu berjihad. Ibu-ibu kesini hadir ya, itu bersungguh-sungguh kan. Dari kemarin persiapan, wah segala macam disiapkan. Istri katanya segala macam. Mau kemana? Mau ngaji, sungguh-sungguh. Hadir dengan penuh kesungguhan. Insya Allah mudah-mudahan termasuk ke dalam kegiatan yang penuh dengan jihad. Tadi kan dijelaskan orang yang berjihad itu pahalanya demikian hebatnya. Nah, mudah-mudahan para jamaah ini juga mendapatkan bagian dari pahala berjihad, berhijrah di jalan Allah. Kemudian kita juga melihat ayat lain. Kalau yang tadi ayat berapa?
Surat apa? Nah, sekarang ini ingin melihat surat apa? Ar-Ra'du ayat berapa? 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ingat ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum apa? Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kita ini harus berusaha sekuat tenaga. Susah baca Quran, belajar. Jangan begini, kenapa enggak bisa baca Quran? Menunggu pertolongan Allah, tapi tidak ada usaha, tidak ada kemauan. Nah, ini tidak akan bisa merubah dari tidak bisa menjadi bisa. Tetap saja akan susah untuk membaca itu. Nah, makanya di sini sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari tadi kurang bagus menjadi bagus, dari kurang bermanfaat jadi bermanfaat. Jadi ada perubahan. Kita berubah nggak sekarang nih? Berubah dari mana? Dari muda menjadi tua. Tuh. Nanti berubah lagi dari tua menjadi tambah tua. Tuh, akhirnya gimana? Hilang dari dunia ini karena sudah berpindah-pindah. Nah, jadi semuanya ya, punya anak gak bisa sesuatu, belajar. Belajar itu salah satu upaya untuk menjadi orang yang berubah. Dan pendidikan itu hakikatnya adalah mengubah dari yang kurang baik menjadi baik. Nah, itu ayat yang relevan. Ayat yang berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian setelah ini kita lihat juga nilai-nilai pendidikan nih. Jadi tadi ayat yang kita baca pertama, kita lihat nilai-nilai pendidikannya. Pertama, mendidik menjadi seorang insan yang beriman kepada Allah. Tuh gitu ya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, ibu kan ada di rumah, ada anak ya, ada siapa lagi, bagaimana ini membimbing, mengarahkan supaya anak-anak kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah itu maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana ya, segala-galanya maha bagi Allah. Tuh gitu. Maka bagaimana membimbing, mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin kepada Allah. Biasa berusaha hijrah dan berjihad karena Allah. Bagaimana mendidik anak-anak kita supaya berubah dari susah mandi menjadi gampang mandi, dari susah berpakaian menjadi mau sendiri, kalau makan selalu disuapi, akhirnya bagaimana? Ambil sendiri. Tuh, gitu semuanya berubah. Itu dididik oleh kita. Biasanya anak susah di baju, harus sama si mamahnya aja. Mana mama, mana mama. Nah, bagaimana mendidik anak supaya belajar berpakaian sendiri? Itu adalah mendidik, mengarahkan, membimbing, sehingga ketika ibunya sedang kemana saja, dia bisa mengambil, memilih, memakai pakaian sendiri. Mendidik menjadi hamba yang haus akan perbuatan baik yang mendatangkan banyak pahala dan perbuatan yang berakhlak mulia. Jadi membimbing menjadi turunan kita, anak-anak kita selalu kalau berbuat itu hanya berharap kepada Allah ya. Bisa nggak kita ibu-ibu ya mendidik anak-anak kita supaya bekerja itu Allah gitu, bukan mengharap buruhan. Kan ada orang tua yang kadang-kadang begini, kamu ngaji ya, besok dikasih 1.000 satu ayat. Mungkin ada yang begitu, boleh tidak? Boleh, tapi jangan keterusan. Sudah jadi remaja, ayo 1.000 satu ayat, tingkatkan 1.000
Misalnya dulu kalau sudah dewasa bisa menafsirkan, baru nilainya berubah. Nah, sampai nanti mereka ya ada kemauan untuk melakukan yang terbaik. Mendidik menjadi hamba yang memperoleh rahmat dan ampun Allah dalam setiap perbuatan. Mungkin orang tua itu menyuruh kepada anaknya ketika mau makan, ambilkan piring ya, gitu. Nanti kalau anakku mengambil piring akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Mau dapat kebaikan tidak? Kata anak-anak kita, mau, ayo sekarang ambilkan ini, itu ya. Sehingga mereka sama-sama berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Alhamdulillah. Nah, ini masuk apa? Nilai-nilai pendidikan. Kemudian makna giroh. Nah, kalau dibacanya kata anak muda mah girah. Padahal dibaca dalam bahasa Arabnya apa? Giroh. Kata giroh dalam bahasa Arab secara literal bisa bermakna cemburu. Oh, gitu artinya. Adapun secara etimologis yakni semangat yang menggelora dalam setiap jiwa manusia. Kira-kira bahasa lainnya apa? Giroh itu. Bahasa lainnya, bahasa mudanya. Kemauan yang tinggi. Oh, giroh itu. Sampai takut kesiangan, takut tidak bisa mengikuti ulangan anak-anak kita ya. Akan ujian, takut tidak bisa hadir tepat waktu, terus giroh itu keinginan, kemauan terus menggelora sehingga setiap kemauannya itu dilaksanakan sesuai dengan harapannya itu. Ada pula yang memaknai giroh sebagai unsur jiwa untuk menjaga kehidupan dan kesalehan jiwa. Namun secara umum kata giroh yang berasal dari bahasa Arab memiliki makna semangat. Tuh gitu. Kalau ibu-ibu ngaji semangat nggak? Apa itu? Giroh gitu. Ibu kok semangat banget? Ya memang ibu giroh sekali ini sekarang. Nah, giroh sekali ya. Kenapa semangatnya ini luar biasa? Mengapa semangat? Karena mungkin ada kemauan, ada keinginan untuk menjadi manusia yang berubah ke arah yang lebih baik. Nah itu, jadi dalam bahasa Arab semangat itu berarti sekaligus juga berarti semangat untuk membela agama. Nah, jadi semangat. Bagaimana membela agama? Bukan membela seperti fisik begini. Mempelajari agama, mempelajari Quran, mengajar. Karena sudah tahu ya, umat Islam terhadap Quran itu pertama apa? Harus apa? Orang Islam terhadap Quran harus apa? Harus membaca ya. Kedua, mempelajarinya, terus memahaminya, terus mengamalkannya, terus mengajarkannya. Jadi ibu-ibu ini semua jadi guru ngaji. Siapa muridnya? Anak-anak. Anak sudah pada gede, siapa lagi? Cucunya sudah pada pergi, teman-teman cucunya mungkin. Maka ada ibu-ibu yang suka mengajar ngaji ya. Anak siapapun, nah ini luar biasa kalau masih punya kemauan. Bahkan apa sih pekerjaan ibu sehari-hari di rumah? Hanya duduk-duduk manis ya, paling-paling nonton gitu. Coba arahkan untuk menjadi guru ngaji bagi tetangga, bapak, ibu yang ada sekitarnya. Ada anak-anak kecil, lari-lari, coba sini ke sini, kasih permen, sok duduk. Baca bismillah, bisa nggak bismillah baca? Wah gitu. Bok Fatihah bisa nggak? Hakikatnya sedang mengajak anak-anak. Nah ini harus begitu. Jangan berada di lingkungan anak-anak yang tidak berkali dengan hal agama atau Quran ya. Maka dikatakan di sini semangat untuk membela agama dengan cara mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memahami Quran, mengamalkan sampai mengajarkan. Nah itu ya. Kemudian islah, tadi kan ada kata islah. Kata islah merupakan masdar yang berarti memperbaiki, memperbagus dan mendamaikan. Dalam Al-Mu'jam Al-Wajiz bahwa islah mengandung dua makna. Pertama bermanfaat, kedua terlindungi dari kerusakan. Nah itu. Di yang pertama apa? Bermanfaat, yang kedua terlindungi dari kerusakan. Namanya apa itu?
Islah. Secara istilah, islah adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia. Nah ini, sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Apa namanya? Islah dari sisi yang lebih luas lagi maknanya. Karena itu dalam terminologi Islam, terminologi Islam secara umum, islah dapat diartikan sebagai suatu aktivitas. Nah ini, suatu aktivitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Nah itu namanya islah. Jadi melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah kepada hal yang lebih baik. Sekarang makna al-hayah, di judul tadi kata al-hayah. Al-hayah biasa diterjemahkan dengan kehidupan. Nah, kita sedang hidup nih, sedang hidup. Al-hayah menunjukkan kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi kita nanti akan menuju ke kehidupan dan di sana itu lebih panjang, lebih lama. Kalau di dunia cuma sebentar saja. Digambarkan oleh ulama bahwa hidup di dunia itu seperti orang yang sedang berteduh karena kepanasan atau kalau berteduh karena apa? Kepanasan atau capek ya gitu. Kemudian berteduh di situ, atau karena hujan juga berteduh di situ. Lama enggak? Sebentar. Kapan itu meninggalkan tempat berteduh? Ya kalau capeknya sudah hilang, hujannya sudah selesai gitu ya, baru melanjutkan perjalanan. Nah itu yang dikatakan dengan al-hayah. Di sini dikatakan ya seperti bentuk lapad hayat pada ayat berikut. Nah ini, ataupun juga di sini dikatakan juga dari awal nih, menunjukkan kehidupan yang lebih abadi ataupun yang abadi di akhirat, yang demikian itu dapat dicapai dengan kehidupan duniawi yang disertai dengan ilmu dan amal. Untuk menuju akhiratnya harus siap dulu apanya? Ilmunya, amalnya. Bahkan saya sering mengatakan 3 hal yang harus selalu ada pada diri manusia. 1, iman. 2, ilmu. 3, amal. Ulangi, 1 apa? 2, 3, haruslah. Di sini katakan ya seperti bentuk lapad hayat pada ayat berikut. Nah ini, ataupun juga di sini dikatakan juga dari awal nih, menunjukkan kehidupan yang lebih abadi ataupun yang abadi di akhirat, yang demikian itu dapat dicapai dengan kehidupan duniawi yang disertai dengan ilmu dan amal. Untuk menuju akhiratnya harus siap dulu apanya? Ilmunya, amalnya. Bahkan saya sering mengatakan 3 hal yang harus selalu ada pada diri manusia. 1, iman. 2, ilmu. 3, amal. Ulangi, 1 apa? 2, 3, harus selalu ada pada jiwa kita. Yang pertama iman, percaya. Yang kedua ilmu. Yang ketiga amal. Jangan beramal tanpa ilmu, beramal tanpa iman. Nah ini lain hasilnya. Tapi kalau beramal, berbuat sesuatu, dia memiliki keyakinan kepada Allah. Yang kedua punya ilmunya, begitu melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka insya Allah 3 hal. Di sini juga bentuk lapad hayat pada ayat berikut. Kita lihat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah ini, alangkah baiknya sekiranya diriku dahulu mengerjakan amal saleh untuk kehidupanku. Ini kata-kata siapa? Kata-kata siapa? Kata-kata orang yang sudah di alam lain. Nah gitu ya. Di sini sekiranya diriku dahulu tuh. Sekiranya diriku dahulu sejak remaja muda. Nah kira-kira kalau sekarang kayak gitu. Kalau sudah di alam lain nanti bicaranya seperti itu.
Nah, maka akan mengerjakan amal soleh dengan sesaleh-salehnya, dengan sebaik-baiknya gitu ya, untuk kehidupanku ini. Jadi bagaimanapun manusia itu selalu ada penyesalan ketika tidak memuaskan. Seperti ibu mau ke pasar, dari rumah membawa uang hanya sekedar ini, datang ke sana banyak yang bagus, banyak yang murah-murah, uang tidak ada, gimana? Ada lamun tadi memeh init mawa uang sagemolan majigana ye, semua dengan pasar-pasarnya dibeli begitu ya istilahnya gitu. Nah, itu biasanya orang selalu ada hal yang kurang sesuai dengan kemauan. Kemudian giroh Muharram. Nah, sekarang kan masuk ke tanggal 1 Muharram tahun Islam. Tahun berapa? Oke, 1446. Jadi kalau tahun Islam suka banyak yang lupa. Kalau kemarin 1445 berubah menjadi 1446 insya Allah tuh ya. Giroh Muharram artinya semangat ini. Semangat yang menggelora, menghidupkan Muharram yang lebih baik sebagai momentum tahun baru Hijriah, mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi dengan semangat berhijrah dari hal yang baik ke yang lebih baik lagi sebagai bekal mengarungi tahun baru Islam dan menjadi bekal di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini jadi bagaimana ini giroh Muharram? Kita lihat ya, di menyambut Muharram itu kan macam-macam. Ada yang ceramah, ada yang ceramah lebih besar, ada diskusi, ada jalan-jalan malam bawa obor gitu ya, anak-anak kecil, itu macam-macam. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut dengan beranak. Boleh tidak itu? Tapi juga perhitungkan mana yang lebih bermanfaat. Kemudian setelah bicara giroh Muharram, nah ini perayaan tahun baru Islam. Nah, ini tahun baru Hijriah menjadi momen yang baik untuk bermuhasabah. Apa bermuhasabah? Untuk introspeksi diri. Nah, bermuhasabah dan mempersiapkan diri hijrah ke arah yang lebih baik untuk mencapai target dunia maupun ini sangat mendasar lagi. Jadi masuk ke tahun baru Hijriah menjadi momen yang baik untuk bermuhasabah. Sekarang sudah tahun 1445 yang sudah malam-malamnya bermuhasabah. Apa sih kesalahan, kebaikan yang setahun yang lalu gitu. Ternyata dalam catatan kita di situ ada beberapa puluh catatan yang buruk-buruk dan juga puluhan catatan yang baik-baik. Sehingga mempertimbangkan di situ. Kalau ada yang baik bersyukur alhamdulillah. Kalau ada yang buruk langsung bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini dalam hak menyambut tahun baru Islam, bermuhasabah dan mempersiapkan diri hijrah ke arah yang lebih baik untuk mencapai target dunia maupun akhirat. Kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan. Nah, ini ketakwaan, perintah takwa termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35 sebagai berikut. Nah, ini ayatnya. Oke, kita baca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil siapa?
Orang-orang yang beriman. Kita insya Allah termasuk orang yang dipanggil dengan ayat ini. Hei orang-orang yang beriman. Kalau dipanggil, hei orang-orang yang beriman, apa ya? Nah gitu ya. Tapi ini kan ayat yang dibaca, jadi perhatian yang muncul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Terus diminta apa? Diminta bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Arti takwa apa? Takwa itu takut. Takwa itu taat, ya. Takut atas murka Allah, takut atas azab Allah, takut atas apa? Iya, murka Allah. Sehingga dengan takut dan takut hidup menjadi apa? Menjadi hati-hati. Orang sedang berjalan banyak apa di situ? Banyak duri. Gimana? Apa diinjak duri? Maka di itu ada kehati-hatian. Kenapa hati-hati? Takut kacugak. Nah, sehingga jalannya jadi apa? Nah, hati-hati. Nah, itu namanya apa? Takwa dalam bahasa bebasnya. Dalam bahasa agama yang sudah kita ketahui, jadi taat melaksanakan perintah-perintah Allah dan taat meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, di sini orang yang beriman dihimbau supaya selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Tuh, cari jalan yang bisa lebih takorub kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, sehingga ketika kita melaksanakan itu betul-betul merasa dekat, mesra dengan Allah, ya. Kemudian juga berjihadlah pada jalannya. Tadi apa kata berjihad? Berjihad itu apa? Bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh untuk mencari, untuk mendapatkan hal yang terbaik supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi kita ini hidup harus selalu untuk mendapatkan keberuntungan. Kemudian juga ya selain ayat yang kita barusan baca, nah makna tahun baru Islam bagi umat Islam nih ada nih. Makna tahun baru Islam bagi satu, momen bertafakur dan tadabbur tuh. Yang kedua apa? Momentum menuju kebaikan. Kemudian yang ketiga, perdamaian. Yang keempat, semangat perjuangan. Terus mendulang pahala. Karena bulan Muharram itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Kita ingat setahun berapa bulan? Setahun ada berapa bulan? 12. Dari 12 itu ada yang diistimewakan. Berapa? 4. 4 apa? 4 bulan. 1 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4. Hati-hati nih, di 4 bulan itu harus lebih meningkatkan amal ibadah. Tidak boleh berperang, tidak boleh mendolimi diri sendiri. Harus hati-hati, karena kalau melakukan kebaikan pahalanya lebih besar. Termasuk kalau melakukan keburukan, siksanya lebih berat gitu ya. Maka di sini makna tahun baru Islam, momen bertafakur, ya, kemudian bertadakur tuh, berpikir, ya, kemudian ia melihat keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah melalui ciptaannya tuh. Momentum menuju kebaikan, selalu ingin berbuat kebaikan. Nah, makanya sesuatu perbuatan bisa menjadi baik bila diawali dengan membaca bismillah. Apapun pakai bismillah. Mau makan? Selesai makan? Nah, kade selesai makan bismillah deui. Itu makan yang kedua namanya, ya. Ini selalu sebelum makan bismillah, bahkan tambah doa. Selesai makan, alhamdulillahilladzi. Terus nah, kalau orang-orang yang sudah biasa mah teu riweuh. Anu riweuh mah terbiasa gitu ya. Kenapa? Karena mungkin lain. Terus perdamaian ini, perdamaian, selalu menciptakan perdamaian. Nah, perdamaian itu tercipta karena 3 hal.
Satu, karena tidak berbuat atau berkata yang jorok. Kedua, tidak berbuat dosa. Yang ketiganya, tidak berbantah-bantahan. 3 hal yang membuat manusia damai. Seperti para jamaah haji. Para jamaah haji itu dengan jumlah sekian juta, di situ aman, damai. Mengapa bisa aman dan damai? Karena mengikuti tuntunan, panduan, ajaran Allah Subhanahu. Dikatakan di situ ya, wala rofasa, wala pusuko, wala jidala fil haj. Kalau dibawa ke kehidupan sehari-hari dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh berbuat dosa, dan yang ketiga tidak boleh berbantah. Misalnya berbantah-bantahan, di mana sandal mama? Cari sendiri, nanya-nanya aku apa sih maksudnya? Ini berbantah-bantahan. Kan biasanya anak kalau ditanya selalu mengatakan nggak tahu. Kenapa mengatakan nggak tahu? Ya mungkin karena memang benar-benar tidak tahu, ataupun tidak mau disuruh mengatakan segera tidak tahu. Nah ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya terciptanya suatu rumah tangga, suatu masyarakat, suatu bangsa itu bila menghindari 3 hal. Apa tadi yang pertama? Yang pertama, tidak ngomong kasar. Yang kedua, tidak berdosa yang dapat menyakitkan orang. Dan yang ketiga, tidak berbantah-bantahan. Semangat perjuangan. Oh gitu. Semangat, sholat tahajud semangat. Sebelum tidur niat dulu gitu ya. Besok akan semangat. Nah begitu. Jangan begini, gimana besok aja Ini semangat gak itu? Mau nggak? Nggak tahu. Nah kalau pakai begitu itu dipertanyakan. Orang semangat tidak pakai ya, langsung dia itu siap. Dan evaluasi tingkat ketakwaan nih. Evaluasi ketakwaan bisa dilihat dari 3 aspek. Nah ini, 1 apa? Iman. 2, 3, atau iman, Islam, ihsan. Tapi yang 3 ini tetap ada dalam diri manusia masing-masing. Iman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Islam itu taat, tunduk, patuh kepada aturan perintah. Ihsan itu adalah dengan penuh mengharap ridho Allah. Kalau kita melakukan apapun ya dengan 3 hal ini, insya Allah wujudnya adalah keharmonisan diri, ketenangan jiwa, dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, 1 apa? 2, 3. Ini. Jadi 3 hal yang harus selalu muncul. 3 amalan utama menurut Imam As-Sa'di: beriman, berjihad, dan berhijrah. Nah ini 3 amalan utama. Kalau pakai kata utama apa itu? Ya, yang pokok ya. 3 amalan utama. Yang pertama beriman. Atau di sini ada berjihad, ada berhijrah. Nah, ini kalau melihat panahnya dari sini dulu jihad, hijrah ya. Kalau dari sini mungkin ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah gitu. Lihat panah ya. Dari mana? Dari beriman. Jadi iman itu dasar ya. Apapun kalau dasarnya iman, muncul hijrah, muncul jihad. Nah, makna hijrah dan jihad. Hijrah adalah meninggalkan orang-orang yang dicintai dan disayangi hanya untuk mencari ridho Allah. Maka seorang hijrah meninggalkan negeri, harta, keluarga, dan teman sejawatnya sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah dan pembelaan terhadap agamanya. Apa itu? Iya, ini hijrah. Kedua, jihad adalah mengerahkan upaya dalam memerangi musuh dan usaha yang maksimal dalam membela agama Allah dan memberantas ajaran setan. Jihad itu adalah puncak dari segala amal soleh dan balasannya adalah balasan yang paling utama dan sebab paling dominan untuk memperluas negeri Islam, menghinakan hamba-hamba berhala, menciptakan keamanan bagi kaum muslimin pada diri, harta, dan anak-anak mereka. Apa itu? Jihad. Jadi jihad itu tadi dikatakan apa?
mengerahkan sekuat tenaga, semampunya. Allah tidak membebani hambanya kecuali mereka mampu melaksanakannya. Nah, kemudian setelah hijrah, cara mempersiapkan islah al-hayah. Nah, itu. Pertama, mencintai Allah dan mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ayatnya kelihatan nih. Ya, kita baca pelan-pelan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad. Siapa yang disuruh mengatakan? Muhammad disuruh apa? Mengatakan apa? Jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Kata siapa? Ulangi ya. Katakanlah wahai Muhammad. Awas ingat nih. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Kata siapa? Kata Muhammad. Awas, hati-hati. Kesini lihat. Niscaya Allah mengasihi, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, jadi orang-orang ini, orang-orang yang mengikuti Rasul, ya, akan niscaya Allah memberikan, mengasihi, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Allah Maha Pengampun lagi Maha. Jadi selalu kita mengikuti contoh Rasulullah dalam berbagai kehidupan. Awas. Jadi figur kita siapa? Idola kita siapa? Kemanapun selalu tidak lepas dari idola itu. Apa yang kita ikuti dari Nabi? Ayo, apa yang kita ikuti dari Nabi? Ya, yang kita ikuti itu satu, ucapannya, dua, perbuatannya, tiga, tindakannya. Di Nabi selalu jadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya menjadi seorang yang pemaaf dan mengerjakan yang ma'ruf tuh. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat apa? Jadilah engkau pemaaf. Jadi orang harus selalu memaafkan. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita dan tidak sengaja, itu maafkanlah. Jangan, kamu kenapa sih dupak-dupak saya? Ah, gak usah begitu. Udah maafkan saja. Boleh jadi dia tidak melihat kita, mungkin sedang berjalan, ya, saking rusuhnya, saking keperluan yang sangat takut hilangnya gitu, sehingga berjalan kadang-kadang bisa nabrak sana nabrak sini. Kalau memang kelihatannya oleh itu, biarkan aja. Tidak usah jadi perbincangan, bahkan jadi permasalahan. Kata Allah, jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau siapa yang pemaaf itu? Orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu, kita ingat dalam pengajian yang lalu, ciri orang yang bertakwa itu selalu berinfak dikala ada atau dikala senang atau dikala sedang banyak harta atau kurang gitu ya. Itu selalu yang pertama. Yang kedua apa? Menahan hawa nafsu. Kalau ada piamekeun ditahan. Ketiganya apa? Nah, itu pemaaf tadi ya. Jadi tiga hal ciri orang yang bertakwa. Kemudian juga di sini serta berpalinglah daripada orang atau dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu gitu ya, udah tinggalkan aja. Ngobrol ke mana-mana, ilmunya apa ya? Ngomong begini apa sih ini?
Saya nggak ngerti nih, udah tinggalkan saja. Atau tidak ditinggalkan, kita mengambil kegiatan lain. Atau permisi, mohon maaf ya, saya ada keperluan lain. Maksudnya begini, mohon maaf karena Anda ngomongnya nggak bener. Anda gimana nih, nggak bisa diterima ngomongnya. Itu bahasa dari hati. Jangan dikatakan kepada orang itu. Ini orang nggak bener katanya, jangan dikatakan. Tapi kita berminta maaf, minta izin untuk kegiatan yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga bertakwa nih. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hei anak Adam, siapa anak Adam? Ya turunannya termasuk kita dan anak-anak cucu kita. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan tuh. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka hijrah meninggalkan negeri, harta, keluarga, dan teman sejawatnya sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah dan pembelaan terhadap agamanya. Apa itu? Iya, ini hijrah. Kedua jihad adalah mengerahkan upaya dalam memerangi musuh dan usaha yang maksimal dalam membela agama Allah dan memberantas ajaran setan. Jihad itu adalah puncak dari segala amal soleh dan balasannya adalah balasan yang paling utama dan sebab paling dominan untuk memperluas negeri Islam, menghinakan hamba-hamba berhala, menciptakan keamanan bagi kaum muslimin pada diri, harta, dan anak-anak mereka. Apa itu? Jihad. Jadi jihad itu tadi dikatakan apa? Mengerahkan sekuat tenaga, semampunya. Allah tidak membebani hambanya kecuali mereka mampu melaksanakannya. Nah kemudian setelah hijrah cara mempersiapkan islah al-hayah. Nah itu. Pertama mencintai Allah dan mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah ayatnya kelihatan nih. Ya kita baca pelan-pelan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad. Siapa yang disuruh mengatakan? Muhammad disuruh apa? Mengatakan apa? Jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Kata siapa? Ulangi ya. Katakanlah wahai Muhammad. Awas ingat nih. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Kata siapa? Kata Muhammad. Awas hati-hati. Kesini lihat. Niscaya Allah mengasihi, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, jadi orang-orang ini, orang-orang yang mengikuti Rasul ya, akan niscaya Allah memberikan, mengasihi, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Allah Maha Pengampun lagi Maha. Jadi selalu kita mengikuti contoh Rasulullah dalam berbagai kehidupan. Awas. Jadi figur kita siapa? Idola kita siapa? Kemanapun selalu tidak lepas dari idola itu. Apa yang kita ikuti dari Nabi? Ayo, apa yang kita ikuti dari Nabi? Ya, yang kita ikuti itu satu, ucapannya, dua, perbuatannya, tiga,
tindakannya. Di Nabi selalu jadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya menjadi seorang yang pemaaf dan mengerjakan yang ma'ruf tuh. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat apa? Jadilah engkau pemaaf. Jadi orang harus selalu memaafkan. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita dan tidak sengaja, itu maafkanlah. Jangan, kamu kenapa sih dupak-dupak saya? Ah, gak usah begitu. Udah maafkan saja. Boleh jadi dia tidak melihat kita, mungkin sedang berjalan, ya, saking rusuhnya, saking keperluan yang sangat takut hilangnya gitu, sehingga berjalan kadang-kadang bisa nabrak sana nabrak sini. Kalau memang kelihatannya oleh itu, biarkan aja. Tidak usah jadi perbincangan, bahkan jadi permasalahan. Kata Allah, jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau siapa yang pemaaf itu? Orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu, kita ingat dalam pengajian yang lalu, ciri orang yang bertakwa itu selalu berinfak dikala ada atau dikala senang atau dikala sedang banyak harta atau kurang gitu ya. Itu selalu yang pertama. Yang kedua apa? Menahan hawa nafsu. Kalau ada piamekeun ditahan. Ketiganya apa? Nah, itu pemaaf tadi ya. Jadi 3 hal ciri orang yang bertakwa. Kemudian juga di sini serta berpalinglah daripada orang atau dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu gitu ya, udah tinggalkan aja. Ngobrol kemana-mana, ilmunya apa ya? Ngomong begini apa sih ini? Saya nggak ngerti ini. Udah tinggalkan saja. Atau tidak ditinggalkan, kita mengambil kegiatan lain. Atau permisi, mohon maaf ya, saya ada keperluan lain. Maksudnya begini, mohon maaf karena Anda ngomongnya nggak bener. Anda gimana nih, nggak bisa diterima ngomongnya. Itu bahasa di hati. Jangan dikatakan kepada orang itu. Ini orang nggak bener katanya. Jangan dikatakan. Tapi kita berminta maaf, minta izin untuk kegiatan yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga bertakwa nih. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hei anak Adam, siapa anak Adam? Ya, turunannya termasuk kita dan anak-anak cucu kita. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Tuh. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka yang dipanggil siapa? Anak Adam, semua manusia ya. Semua manusia. Kalau tadi yang dipanggil yang beriman saja. Yang beriman supaya takwa, sekarang anak Adam. Di mana hidupnya anak Adam? Di dunia. Ya, di dunia ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Untuk apa pakaian? Untuk menutup aurat. Nah gitu ya. Dan untuk apa pakaian? Untuk indah. Untuk perhiasan. Kalau ibu nggak pakai pakaian kan nggak indah. Ya, ibu kebayang kalau ibu nggak pakai pakaian nggak indah itu ya. Iya, pokoknya mah terindah begitu ya. Auratnya tidak tertutup, tidak ada keindahan, dan tidak ada perhiasan. Kalau sekarang kan ibu-ibu pakaiannya gini ya, bahkan suka ada tempelan-tempelan di sini, tempel, ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang semua tempel-tempel di situ ada. Maunya apa itu? Berlebihan itu namanya gitu. Berlebihan, segala macam dipakai ya. Keempat, bersegera mencari ampun Allah tuh. Hidup ini selalu wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, apa bersegeralah? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, orang yang bertakwa sudah disiapkan segala sesuatunya. Maka di sini salah satunya diminta untuk bergegas memohon ampun. Kalau kita salah jangan ditunda-tunda. Kamu punya salah ya? Iya, nanti saya menunggu lebaran tahun depan ya. Mohon maaf dulu ini karena belum lebaran kan. Tidak boleh begitu. Kalau kita berbuat salah pada orang lain saat itu, mohon maaf, barusan sendal ibu terpakai oleh saya sebelah, mohon maaf. Nah gitu harusnya. Jangan hajar dipakai terus ya. Artinya yang punya sendal mencari, yang memakai tenang-tenang saja, ini kurang bagus ya. Nah jadi bergegas apa saja, mungkin dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa dan dosa. Bila betul merasa berdosa, bergegas untuk minta maaf, minta ampunannya. Nah ini. Kemudian orang yang selalu minta maaf dan selalu minta ampun dari Tuhanmu, nah ini ya, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah ini bagi orang-orang yang bergegas akan mendapatkan keberuntungan. Dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat 134 diungkapkan bagaimana ciri orang yang bertakwa. 5, bertaubat. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Nah ini, setiap anak keturunan Adam itu berbuat dosa. Tuh, kita berdosa tidak? Mengakui bagus. Mengapa berdosa? Kenapa berdosa? Anak Adam, ini di sini ada nih. Nggak dibaca. Setiap anak Adam, setiap anak keturunan Adam tuh berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang mau bertaubat. Kalau sudah berbuat dosa segera kembali untuk minta ampun. Nah ini, gimana saya? Gak usah bagaimana-bagaimana, pokoknya minta ampun. Dan kalau sudah kita minta ampun kepada orang lain, diampuni gimana? Terima kasih. Gak diampuni? Bukan. Gak diampuni, saya sudah minta ampun. Mohon ampun Bu, Pak, mau ngahampura. Nya kumaha dinyawe mau ngahampura mah abdi menggeus minta hampura. Assalamualaikum, udah begitu ya. Jangan ngotot karena kita sudah orang lain harusnya tapi dasar. Nah, gitu ya. Terus yang selanjutnya setelah bertaubat ini berbuat kebaikan. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Apa saja perbuatan yang baik itu? Apa saja yang paling mudah berbuat baik? Senyum. Ibu tegaduh artos, tegaduh tuangan, tapi ingin berbuat, langsung kasih si jalan, nyerengeh di situ ya, senyum sendirian. Tapi hati-hati, orang nanti akan bertanya, si ibu sejak kapan ya senyum sendirian? Jangan-jangan, hati-hati juga itu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini menjaga lisan. Kata Rasul, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Kalau mau berbicara mikir dulu. Kira-kira ini dapat menyinggung orang tidak? Apalagi kalau ibu berjalan bertiga nih. Jangan yang seorang ditinggalkan. Ibu ngomong aja berdua, hakar bosan. Nusa orang terus ngicip di tukang ya. Ini kan kurang bagus ini. Kalau bertiga ngomong semuanya. Mari kita ngomong bertiga. Jangan karena itu mungkin dipandangnya kurang bagus, kurang hebat. Jangan begitu. Manusia itu semuanya sama di hadapan Allah kecuali takwanya gitu ya. Makanya di sini ketika kita bergaul bersama-sama, jaga lisan kita. Ngomong jangan semau-maunya. Dan kalau tidak perlu diomongkan, jangan ngomong. Ini ngomong. Kadang kalau ibu-ibu nih yang suka banyak ngomong. Kalau ada namu ke rumah, ngomong di ruang tamu ya. Sudah beres, mangga cenah bade aya peryogi, sok anterkeun ke ruang tamu. Ngomong deui di situ ya. Terus keluar sampai di gerbang, ngomong lagi. Akhirnya can beres ngomong, nuturkeun barang ini. Nah, ini akibat banyak omong. Tidak boleh banyak omong.
Karena banyak omong bisa menimbulkan hal yang kurang bagus, bahkan bisa ya merugikan untuk diri sendiri. Maka kata Rasul, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hati-hati, lisan tidak bertulang. Banyak orang yang terpeleset karena banyak orang yang masuk rumah sakit karena bukan lisan itu mah, karena mungkin ya penyakit sakit. Kalau lisan tuh masuk ke penjara karena gara-gara lisan itu ya. Itu hati-hati. Banyak bersyukur. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Tuh gitu. Nah di sini semuanya ya, hidup ini selalu harus banyak bersyukur. Bersyukur itu apa? Berterima kasih. Kalau terima kasih kepada Allah, bukan hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun ya Allah, bukan itu. Tingkatkan ibadah, tingkatkan kehusuan, tingkatkan ilmu untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Insya Allah selalu bersyukur. 9, meninggalkan hawa nafsu. Palidzalika fad'a wastaqim kama umir wala tattabi' ahwa'ahum. Oleh karena itu serulah mereka untuk beriman. Tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Nabi Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. 10, senantiasa berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Apa ini? Hadis. Awas, hati-hati ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tuh, ulangi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ucapkan semuanya. Perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu namanya apa? Kenapa terjadi begitu? Karena hasil binaan di rumah tangga. Hasil binaan ibu dan bapak. Tuh, itu akhlak. Jadi akhlak itu bukan buatan sementara, bukan, sudah biasa. Kalau ada tamu senyum sayang, kalau ada orang yang terhormat cium tangan, kan gitu ya. Kalau kita bawa cucu tuh, ada orang yang terhormat, gimana? Cium tangan kan gitu ya. Terus minta doa. Nah ini mengapa sedang membiasakan. Makanya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Nah, akhir dari kegiatan ini salah satunya doa. Doa ini mungkin ada yang sudah hafal ya, atau belum? Kita lihat, Allahumma gfirli khotiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khoto'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang cukup berbobot ya. Tuhanku, ampunilah kekeliruan dan kebodohanku, kelewat batasanku dalam sebuah hal, dan dosaku yang mana kau lebih tahu dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku dalam serius dan gurauanku,
kekeliruan dan kesengajaanku. Apapun itu semua berasal dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku yang terdahulu dan terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan kunyatakan, dan dosa yang mana kau lebih tahu dariku. Kau maha terdahulu, kau maha terkemudian, kau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal. Itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang meliput dari Kompas TV. Mudah-mudahan dakwah kita lebih terbuka dan bisa dinikmati oleh siapapun, dan kru TV Kompas atau Kompas TV selalu sehat walafiat dan selamanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pengajian kita pada hari ini, dan hari Minggu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 13 libur ya. Kalau libur kan gembira biasanya. Minggu depan libur hari Sabtu, ketemu lagi nanti Sabtu yang berikutnya setelah tanggal 13. Tanggal berapa? Tanggal 20. Selamat tahun baru Islam. Tahun berapa? Tahun 1446. Selamat tahun baru Islam tahun berapa? 1446. Selamat, semoga kita bisa mengisinya, bisa berjihad, bisa berhijrah, dan bisa bermuamalah yang lebih baik. Itu saja, dan biasa selesai pengajian ada musafahah nguliling biasa ya. Dengan penuh keikhlasan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.